Kan langsung air mata jadinya mata air kan langsung bul-bul gitu kalau di sebelah Oh, itu. ada mubarannya. Iya tuh di sebelah sini itu. Yang paling Kok kita kok nggak tahu tadi ya? Ibaratnya kayak apa? pipa-pipa itu lah. Berarti ini asli teman-teman ya. Airnya Tuh banyak orang yang merendam ya, mendinginkan hati ya Mbak ya. Kok mendinginkan hati? Kayak suami dibawa pelakor aja mendinginkan hati. Ternyata seperti ini Mas kalau di sini ya. Ini kayaknya seperti ekor ular Mas itu Mas. Kok ada kain muri di atas Mas, diikat tuh. Iya. Hah? Seperti diambil. Oh, jangan. Ada kain muri. Iya. Angklung Dharma Pak itu. Ini ya. Zaman Angklung Dharma. Ini pohon sejak zaman Prabu Angling Dharma. Unik sekali ya Mas ya akar-akarnya ini ya. Akarnya unik sekali. Ayo Mas, apa benar di sini Mas yang sering katanya apa? Ada perwujudan ular, perwujudan orang bertapa di sini. Benar ya Mas ya? Iya, benar. Jadi di sini teman-teman. Pernah juga ada kayak wanita cantik Pak ini. Di sini ya? Mandi ya Mas ya? Iya. Oh, airnya jernih sekali ya Mas ya? Airnya jernih sekali. Boleh kita menyeberang ke sana Mas ya? Oh, jadi mandi di sini bebas ya Mas ya? Gratis ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Berita Onet. Kali ini saya berada di lokasi misteri pemandian air Trowulan, yang mana menurut warga mata air yang konon menyimpan rahasia besar. Malam belum sepenuhnya turun ketika Raka pertama kali mendengar cerita tentang sebuah pemandian tua di kawasan Trowulan. Tempat itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari permukiman warga. Pada siang hari, suasananya bahkan terlihat biasa saja. Pepohonan tumbuh rindang di sekelilingnya. Air mengalir dengan tenang. Dari sumber mata air, beberapa orang datang untuk mandi, berendam, atau sekedar mengambil air. Tetapi menurut cerita Habibi yang beredar di mulut ke mulut, pemandian tersebut menyimpan sesuatu yang tidak semua orang bisa melihat. Yang konon ada orang-orang tertentu yang datang ke sana dengan tujuan mencari keberkahan, kesehatan, bahkan beberapa mendapatkan kecantikan dan awet muda. Namun ada satu pesan yang selalu diulang-ulang oleh orang tua. Jangan datang ke sana dengan niat yang buruk. Habibi, pemuda, awalnya menganggap kalimat itu hanya nasihat biasa. Sampai suatu malam ia mengalami sesuatu yang membuatnya tidak pernah lagi memandang pemandian itu dengan cara yang sama. Habibi adalah seorang pemuda yang tinggal di daerah sekitar Bojonegoro. Ia bekerja sebagai pembuat konten. Hampir setiap minggu ia mencari tempat-tempat yang memiliki cerita unik untuk dijadikan bahan video. Pada suatu sore, ketika sedang duduk di sebuah warung kopi, ia mendengar dua orang lelaki tua berbicara mengenai sebuah pemandian. Kalau ingin melihat sesuatu yang aneh, coba datang ke pemandian itu pada malam-malam, kata salah seorang dari mereka. Temannya langsung menatap tajam. Jangan sembarangan ngomong. Loh, memang kenapa? Katanya, tempat itu bukan untuk dibuat main-main. Habibi yang sejak tadi mendengar akhirnya ikut bertanya, pemandian apa itu Pak? Kata Habibi. Kedua lelaki itu terdiam. Salah seorang kemudian menjawab dengan suara yang rilih dan pelan. Pemandian tua itu
kawasan Trowulan. Habibie langsung tertarik ingin mandi ada di sana. Namun lelaki tua itu menghela napas, katanya, dulu ada yang datang ke sana untuk mencari awet muda. Habibie hanya tersenyum karena pemuda yang namanya Habibie memang tidak percaya dengan tentang mitos atau mistis atau misteri. Lalu Habibie menjawab, terus dia mandi di sana. Lalu kata Habibie, dia pulang. Lalu Habibie bertanya lagi, ya terus apa yang aneh, katanya. Lelaki tua itu menatap Habibie. Beberapa tahun kemudian, orang-orang masih melihat wajahnya seperti tidak berubah. Habibie tertawa kecil. Mungkin memang orangnya awet muda, bisa jadi. Lelaki tua itu kemudian berkata dengan suara lebih rendah, tapi ada bagian cerita yang tidak pernah kamu dengar, nak, katanya orang tua itu. Lalu Habibie tertawa terbahak-bahak. Apa itu, katanya. Orang itu akhirnya menghilang di depan mata. Malam itu juga Habibie tidak bisa melupakan cerita tersebut. Sebagaimana yang dilihat, kakek tua itu hilang di depan matanya bagaikan ditelan bumi. Ia mengajak sahabatnya yang namanya Anto Kurniawan untuk datang ke lokasi. Mereka berangkat sekitar pukul 11 malam. Jalan menuju lokasi semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai jarang terlihat. Pepohonan di kiri kanan jalan membuat suasana semakin gelap. Krak, kata Anto Kurniawan sambil mengendarai motor. Kalau tempatnya benar-benar angker, kita pulang saja, kata Anto Kurniawan. Habibie hanya tertawa. Belum sampai sudah takut, kata Habibie. Bukan takut, kata Anto. Terus inting. Apa itu inting, kata Habibie. Inting orang yang masih ingin hidup. Lalu Habibie tertawa dengan keras. Tetapi beberapa menit kemudian tawanya berhenti mendadak. Di depan mereka tiba-tiba muncul seorang perempuan berjalan di pinggir jalan. Perempuan itu mengenakan pakaian putih, rambutnya panjang, ia berjalan sangat pelan. Lalu Anto mengurangi kecepatan dengan seraya mengerem. Kenapa, kata Habibie. Itu siapa, kata Anto. Lalu Habibie memperhatikan perempuan tersebut. Anehnya, semakin dekat motor mereka, perempuan itu semakin menjauh. Padahal langkahnya sangat lambat. Kejar, kata Anto. Jangan, kata Habibie. Lalu Habibie mendadak merasa tidak nyaman. Mereka melewati perempuan itu tanpa berkata apa-apa. Namun ketika motor sudah cukup jauh, Anto menoleh ke belakang. Perempuan itu sudah tidak ada. Sekitar 5 menit kemudian, tempat itu benar-benar sunyi. Tidak ada pengunjung, hanya suara air yang mengalir. Habibie menyalakan kameranya. Teman-teman, itulah kata-kata Habibie. Malam ini kami berada di sebuah pemandian yang dipercaya memiliki cerita misterius. Dengan suara tegas, dengan penuh kepercayaan, dia menyambut para penonton. Lalu kata Anto tiba-tiba berdiri di belakang sambil melihat sekeliling. Jangan terlalu keras, kata Anto. Kenapa, katanya Habibie. Takut ada yang dengar. Habibie semakin menjadi-jadi. Dia tertawa. Lalu sambil berkata, wahai Anto, kamu jangan jadi pengecut. Aku adalah pawangnya Demit. Demit yang paling jahat pun belum lahir untuk melawan saya, itu kata Habibie. Lalu kata Anto, aku masih mau hidup, kata Anto. Tidak lama kemudian, mereka kemudian berjalan menuju sumber mata air. Di bawah cahaya senter, permukaan air terlihat sangat jernih. Anehnya, air itu nampak tenang sekali, tidak seperti air yang mengalir. Anto mendekat. Ia mengambil sedikit air dengan tangannya. Dia berkata, sangat dingin, sangat dingin. Ber, katanya si Anto. Anto langsung berkata, sudah, jangan mandi kalau begitu. Aku cuma nyentuh air saja, seakan-akan ada yang aneh. Benar, kata warga sekitar. Kalau orang hanya ingin berjalan-jalan atau mengunjungi keadaan pemandian di Trowulan ini, konon ada yang datang tanpa kembali sampai sekarang. Nah, teman-teman,
bagi teman-teman yang mau datang ke pemandian di sekitar Trowulan, dan saya mengonfirmasi kepada teman-teman untuk menjaga perkataannya, jangan sampai menggunjing atau mengejek tempat pemandian itu, karena kejadian yang terjadi itu bukanlah mitos, itu fakta kejadiannya. Bahkan di beberapa warung di sekitar ini menceritakan bahwa kejadian di sini bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang kali. Nah, bagaimana teman-teman cerita menurut mbaknya yang sambil berjualan di warung kopi? Apakah benar pemandian ini bikin orang awet muda atau awet tua, atau untuk mencari keberkahan? Mari kita simak penjelasan dari penjual kopi di Trowulan. Dulunya kan itu. Hah? Bohong teman. Ini sama itu. Ada orang yang liwat? Wah, ini akarnya, Mas. Ternyata seperti ini, Mas. Kalau di sini ya. Ini kayaknya seperti ekor ular, Mas, itu, Mas. Kok ada kain muri di atas, Mas? Diikat tuh. Hah? Berarti diambil. Oh, jangan. Ada kain muri. Ada kain muri. Coba pemandangannya ini, Mas. Ini akarnya ya. Bagus sekali, Mas, akarnya ini. Ini seperti dirangkai, padahal ini adalah alam ya, Mas ya. Alam. Ini seperti ular tuh, Mas. Tuh, itu. Seperti ular ya, akarnya seperti ular. Apa ini yang namanya pohon lo, Mas? Bisa jadi gitu. Ini kan kedungnya. Nah, iya kan? Coba akarnya itu seperti ukiran-ukiran zaman Majapahit ya. Seperti ukiran-ukiran kuno. Jadi alhamdulillah ini saya di bulan Maulud ini bisa jalan-jalan ke mana? Ke tempat wisata yang sangat indah, yang nggak ada di mana, di daerah kita ya, nggak ada. Karena nanti malam saya mengadakan sholawatannya, Mas ya, sholat Nabi. Jadi hari ini sudah saatnya kita berbagi-bagi mengatasnamakan guru-guru kita, ya kan? Tujuan kita itu baik, semoga berkah ya. Semoga kita itu banyak rezekinya dan banyak barokah seperti itu ya di bulan Maulud. Oke, Mas, kita ke kanan, ke arah kanan. Di situ ada ada bebatuan yang ada 2 pintu. Nah, ini namanya batu apa, Mas? Ada 2 batu di depan ini. Semar. Batu semar ya. Yang ini batu semar, yang satunya batu apa ini, Mas? Yang Batu longsor. Petro. Hah? Oh, Petro, Semar sama Petro ya. Oh, gitu. Jadi Semar sama Petro. Oke, ke depan lagi, Mas. Ini kayaknya burung saya mau muntah ini, Mas. Nah, ini melewati batu semar. Ini namanya apa tadi, Mas? Semar itu. Kak, ini lokasi ini apa namanya? Ini gerbang gaib yang dulunya itu buat. Oh, berarti sering ada seruan-seruan gaib di sini ya? Oh. Oke. Kita jalan lagi. Oh, ini pohon apa, Mas, namanya, Mas? Di depan nih, Mas. Kok besar sekali? Biasanya konten-konten kreator sini, Pak. Oh, gitu. Memang sering ada apa, Mas, di sini, Mas? Di pohon ini, Mas? Kalau warga itu melihat itu juga yang bilang tuh Wih, besar sekali, Mas ya. di dalam itu ada Hah? orang bertapa, Pak. Oh, itu. Ya, itu di hari-hari tertentu. Oh. Itu di atas ada sesuatu, Pak, itu. Iya, ya, Mas ya. Mas, channelnya apa, Mas? Channelnya War- namanya Seruan gaib. Seruan Gaib. Seruan Gaib ya. Seruan Gaib ya.
Belum, kiri punya YouTube mas. Iya, Mas kan itu. Ya. Oh, oke. Tapi mas. Hei. Nanti lihat di YouTube ya. Ya. Seruan gaib. Iya, seruan gaib. Kok cidungin? Dadah, nanti masuk ke seruan gaib ini ya. Oke. Seruan gaib. Oh, aku masuk YouTube seruan gaib gitu ya. Seruan gaib. Ya, seruan gaib. Nanti adik-adiknya masuk di YouTube biar oh itu ada saya. Dadah ya. Dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe. Ya. Bilang gitu. Jangan lupa subscribe. Seruan gaib. Seruan gaib. Iya, bentar. Oke, kita review lagi. Ini anak-anak Bojonegoro sangat pintar-pintar ya, cerdas-cerdas. Anak-anak Bojonegoro. Bagaimana kalau kita ngopi-ngopi dulu mas, sesaat mas? Nyantai-nyantai dulu ya, kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya soal seputar di Bojonegoro ya. Motornya tadi mana mas? Hah? Di sini, oh sana mas ya? Berarti masih jauh tadi ya? Tadi saya bersama rombongan ibu-ibu, ibu guru-guru yang tidak menunjukkan gelar jati dirinya ya mas ya? Seakan-akan orang yang tidak punya gelar ternyata itu seorang guru kan, seperti itu mas ya? Oke, ternyata seperti ini teman-teman. Pemandangan di Bojonegoro. Di wisata apa namanya mas? Ini Grogolan. Nah ini ada warung kopi mas. Kita kayaknya enak di sini mas. Sepi, nggak terlalu berisik ya. Lagian orangnya sepi, kesepian juga ini. Juga ada kopi. Ada kopi mbak? Kopi apa saja mbak? Cappuccino mbak. Iki desa apa mbak jenenge mbak? Grogolan. Kenapa? Oh, kulo pertama kali mbak mriki, pengen semerep. Kulo kan Jember sini. Jadi ndelok ning YouTube, terus kulo gadah rencang iki, terus kulo jak mriki. Rencangnya pundi? Wah, saya enggak saya. Pinten iki kopinya? Kali. Ini nunut teman-teman desanya ya yang mau berwisata alam. Di sini boleh mandi jegar-jegur bebas ya. Sepuasnya. Enggak pernah kering, Mbak. Walaupun Dari sumberan. oh, ini dari sumber gunung atau sumber mata air, Mbak? Mata air. Sumber mata air. Bukan enggak ada gunungnya, enggak ada ya? Airnya sangat jernih, teman-teman. Ini dari sumber mata air. Tapi yang jelas bukan air mata ya. Kan enggak mau pakai Enggak mau air mata kesedihan. air mata. Mata air. Paling ujung itu kok nggak boleh mandi situ nggak? Kenapa nggak? Kan itu langsung dari sumbernya campur. Oh, masih kurang bersih ya, Mbak ya? Loh, enggak masalah bersih kan Hah? langsung air mata jadinya mata air kan langsung bul-bul gitu Mubal. kalau di sebelah Oh, ada mubarannya. iya tuh di sebelah sini itu Yang paling Kok kita nggak tahu tadi ya? Kayaknya kayak apa pipa-pipa itu nggak? Berarti ini asli teman-teman ya? airnya kan dibawa ke tempat itu persemian di atas dulu kan ada persemian. Berarti dengan adanya sumber mata air ini masyarakat ini alhamdulillah ya, Mbak ya, bisa mencari ekonomi asalkan saling menjaga kebersihan, kelestarian alam, dimana ini yang diwariskan alam kan seperti itu. Banyak orang berjual pagi. Karena orang-orang dewasa boleh mandi Mbak di sini. Boleh bebas. Oh bebas. Kan mengalir tuh Pak airnya. Sungai ini. Kok nggak ada ikannya ya Mbak ya? Ada banyak. Oh banyak, cuman nggak kelihatan ya. Yang dari semua kalangan bisa mandi. Jadi orang dari luar Bojonegoro juga banyak yang sini Mbak ya? Banyak. Saya kira tiap hari Minggu Mbak yang ramai. Setiap hari Minggu, hari libur semakin ramai. Sekarang kan bukan hari-hari libur tapi kok ramai ya? Ya, karena kan musim kemarau panas Pak. Oh gitu, banyak orang yang merendam ya, mendinginkan hati ya Mbak ya? Kok mendinginkan hati? Kayak suami dibawa pelakor aja mendinginkan hati.
badan. Akhirnya mbaknya ke bawah juga. Mbaknya jualan apa saja di sini? Kopi, Mie, nasi enggak ya? nasi kosong. Kosong. Aja. Apa mbak? Umumnya di sini jualannya gitu. Mie, kopi, nasi juga ada ya. Alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya saya tidak hanya menonton di YouTube ya, tapi saya datang langsung ke lokasi di pemandian ini yang konon di sini itu pendatangnya itu, pengunjungnya itu bukan hanya di Jadi sebenarnya biar awet muda. Hah? Biar awet muda. Biar awet muda teman-teman ya, biar awet muda. Mbaknya jualan rujak? Kok ada tulisan rujak? Hah? Ada mbak? Ah, buatin mbak. Mas Albi rujak nggak? Mau rujak atau mau dirujak? Bilang sama mbaknya. Kalau kalau mau dirujak, biar kamu nggak pulang sekalian. Nggak mau. Terus apa biasa sedang? Kita rujak sedengan mbak, kalau mbak. Ojo pedes-pedes mbak. Saya sukanya yang manis-manis. Ini kopinya sebelum diaduk sudah saya merasakan mas. Kalau kopi itu manis. Tapi masih ada yang lebih manis. Penjualnya. Nggak pakai gula kok manis. Terus itu mbak, mitosnya sebentar mbak, mau tanya mbak dia. Apa? Mitosnya air ini bikin awet muda itu benar apa enggak mbak tuh? Namanya juga mitos, terserah kita yang mengartikan. Oh gitu mbak ya. Namanya juga Jadi mitos tuh mas. masih Kalau mitos kok ditanya. Sudah tahu mitos kok ditanya mbak ya? Iya. enggak, maksudnya saya mah tahu ini memang beneran gitu kan gitu loh. Tapi yang jelas gini mas. Saya kan juga awet muda. Oh, nah, seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman ya memang bener kata mbaknya itu airnya itu Orang Bojonegoro itu ramah-ramah teman-teman ya. Karena saya itu pendatang dari sini. Tapi saya bukan asli Bojonegoro. Oh, sampean mboten? Sampean asli pundi? ngawi wah Ngawi. jauh pol. Berarti ikut suami ke sini. Sayang teman-teman sudah punya suami. Saya kira mbaknya tadi masih bujangan karena kan masih muda gitu loh. Berarti dua rujak ini. Dua. Kalau tiga berarti kan ada orang lain selain aku. Tapi berarti ada orang yang ketiga gitu maksudnya. Saya. Jadi itu teman-teman ya. Halo teman-teman, ini saya berada di pemandian di mana ini di Bojonegoro, Desa Nunut ya. Dan lagian di sini saya lagi pesan ini teman-teman ya, rujak. Mbaknya Mbak siapa namanya? Mbak Alia. Saya bersama Mbak Alia di sini penjual rujaknya. Kalau teman-teman mampir ke Nunut ini, teman-teman ya, teman-teman bisa mampir ke warung Mbak Alia. Di sini ada rujak cingur, rujak ulek. Kalau teman-teman mau diulek ya boleh-boleh saja. Dia bergerak sendiri teman-teman. Nggak tahu apa yang terjadi. Gamgal. Ambil juga. Jadi di kesempatan sore ini ya, ini di belakang saya itu adalah pemandian Desa Nunut. Jadi di mana di pemandian ini bebas mandi sepuasnya ya. Bahkan teman-teman bisa awet muda dan bisa menghilangkan rasa panas yang ada dalam hati ya.
Jadi kalau teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi panas hati, silakan berendam di sini ya. Bersenggi dengan anak itu. Jadi barangkali teman-teman lagi apa ya, lagi patah hati ya, lagi panas atau apa, silahkan berendam di bawah ini, di belakang saya itu, di ini tuh banyak anak-anak yang berenang itu ya. Bagi yang patah hati pokoknya, khusus yang patah hati. Jadi bisa dingin nantinya. Tak makan skuter lagi. Nggak boleh sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya harus buka. Halo. Halo. Seruan gaib. Lihat TikTok payu apa gak, Bi? Hah? Hah? Ini lari TikTok langsung. Ngomong yang gini ya. Langgar kayak gitu lah, rotok. Sore lo, listrik lo. Untung saya kan ada yang kuat. Kuat banyak nih mengajak kuat kok. Tapi dia mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Jejak Korin mendatangi sebuah pemandian yang konon hanya dalam semalam tiba-tiba muncul pemandian yang seperti ini. Jadi awalnya tidak ada teman-teman ya, hanya dalam semalam itu langsung ada. Ya inilah namanya Sendang Toyo. Kita berbincang-bincang dengan selaku juru kunci di sini. Bagaimana Pak kronologinya kejadian pemandian semalam tiba-tiba terjadi ini Pak? Jadi, Bisa dijelaskan? Awalnya itu Ya. aliran kecil Pak. Oh tadinya itu sungai kecil. Sungai kecil. Terus? Cuman situ kok nggak tahu kenapa itu malamnya itu besar gitu. Cuman sebelum itu ada warga yang bermimpi. Bermimpi ya terus? Bermimpi itu kayak seperti banjir bandang. Banjir bandang. Iya. Kok nggak tahunya kok. Tapi airnya kok bening ya Pak ya? Iya pas mimpinya itu air bandangnya itu bening. Bening. Pada umumnya. Tapi bener nggak Pak kalau air ini bisa awet muda bagi orang yang mandi gitu? Bener banget itu Pak. Bener ya? Bikin awet muda. Bikin awet muda. Iya. Cuman kita lihat dulu kalau semisal yang mandi nenek-nenek ini ya nggak mungkin lah. Ya. Oh jadi kalau sudah kelewat umur? Iya itu nggak bisa. Nggak bisa Cuman muda. kalau umurnya paling enggak itu sekitar 18 Pak. 18 sampai 20-an itu. Itu masih awet muda? Iya, masih awet muda. Oh intinya 30 ke bawah ya? Iya. Itu tetap awet muda. Muda. Kalau sudah 50 ke atas Pak? Ya nggak bisa. Tetap tua seperti itu ya? Oh jadi seperti itu teman-teman ya? Jadi kalau mandi di ini apa namanya Sendang Banyu ya Pak ya? Iya itu ada juga yang bilang Sendang Banyu. Cuman yang paling viral itu yang biasanya orang itu grogolan Pak. Apa? Grogolan. Grogolan itu artinya apa Pak? Grogolan itu seperti kalau bahasa sini Pak ya. Jadi kayak berbatuan gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi airnya sangat jernih sekali Pak ya, Iya, sangat bening. Jernih banget. Tapi ini nggak membahayakan ya Pak ya kalau Iya. Jadi kebanyakan orang di sini ya ngambil airnya tuh dari sumberan ini. dari sumberan ini. Oh, Jadi seperti kota-kota kan sebelah sana kan kotanya, ya. ini kan di desanya. Heeh. Kebanyakan dari kota itu ngambil airnya dari sini. Oh gitu. Iya. Jadi begini teman-teman ya, ini menurut cerita warga kalau kuburan ini kuburan tempat pemandian ini bisa membuat awet muda seperti itu ya. Jadi memang ini bukan mitos ya Pak ya? Bukan. Yang fakta ya Pak ya? Benar. Fakta kalau
Di sini memang apa ya? Memang tempatnya orang yang apa namanya Pak tadi? Seperti orang ingin awet muda. Pingin awet muda seperti itu ya. Kalau orang yang tidak punya jodoh bisa nggak Pak mandi di sini biar cepat dapat jodoh gitu? Kalau yang belum dapat jodoh bisa. Bisa Cuman ya? Harus mandinya itu 7 hari 7 malam. 7 hari, oh berendam di Iya. sini. Berendam di sini untuk apa ya? Mendapatkan jodoh seperti itu ya. Jadi ini bukan mitos ya? Bukan mitos. Fakta. Memang fakta seperti itu ya. Oh jadi gitu. Bahkan di sini tuh banyak sekali pengunjungnya ya Pak ya. Iya banyak. Jadi awalnya ini tidak ada ya air sendang ini ya. Awalnya nggak ada, cuman Kejadiannya semalam ya. semalam. Jadi dadakan seperti itu ya. Jadi sendang ini teman-teman ya yang diberi nama sendang dadakan. Dan ini batu apa Pak yang ini Pak? Itu batu semar itu Pak. Ini batu semar namanya. Peninggalan siapa ini Pak? Peninggalan itu Madrim. Batik Madrim. Yang ini yang jualan ini mbaknya mirip Soko Setiawati Mbak. Iya, Mbak. itu Betul. Seperti Yang di film Aling Dharma itu ya, loh. itu istrinya Batik Madrim. Prabu Anglik. Oh, Prabu Aling Dharma. Kalau sama Batik Madrim itu adiknya Pak itu. Adiknya. Berarti awet muda. Iya, awet. Mungkin ini sering mandi di sini, Pak. Iya, bisa jadi gitu. Karena kan sudah dekat dia. Selain di tempat apa ya? Di tempat dia berjualan, kalau mandi ke sana. Iya. Tapi saya pingin tahu, Pak, kalau di saat mandi seperti apa gitu. Ya, kalau itu biasanya itu mandinya atau surup-surup itu Pak. Menurut Surup itu. Iya. saya pingin nginceng, Pak, kalau mandi. Surup-surup kalau bahasa di sini. Jadi kalau yang jualan di sini awet muda, teman-teman jangan heran ya, karena orangnya itu sering mandi di sendang awet muda gitu. Kalau mandi itu surup-surup seperti itu. Bahkan mbaknya ini bukan asli Bojonegoro tapi dari Ngawi seperti itu. Dari Ngawi Bojonegoro. Yang dari Ngawi mana ayo? Like-nya mana dari Ngawi? Dari Ngawi ini saya berada di Bojonegoro. Yang dari Ngawi ini ada orang Ngawi awet muda ini. Iya. Ini karena sering mandi di sendang ini. Gara-gara mandi di sendang ini orangnya awet muda. Iya. Nah ini juru kuncinya ini. Kita makan apa ini Mas? Ini rujak kalau biasanya itu bilang rujak cingur. Rujak cingur ya? Ya, tapi kalau bahasa kasarnya rujak congor gitu. Iya. Rujak apa? Rujak congor gitu. Mbak? Iya. Rujak cingur Mbak? Iya. Rujak cengor teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Pas banget Mas ya. Pedasnya Ya ini mungkin Dengan perasaan. penuh perasaan, saking dari perasaan akhirnya timbullah rasa yang sangat mantap banget ini. Oh gitu ya. Berarti kalau makan dengan perasaannya. Iya. Kalau saya biasanya kalau makan nggak pakai perasaan, Nah terus gimana Mas? pakai mulut. Lap-lap. Iya, pakai mulut. Ya, di sini ada juga Pak, apa? Anak muda yang dibilang gimana ya? Belum Gimana? punya gandengan gitu. Apa namanya Mas? Belum punya pasangan gitu. Terus? Cuman dianya tuh lagi nggak di rumah. Katanya di Surabaya itu Pak. Nah terus? Iya. Mungkin bisa kesini. Bisa. Ya. Karena air ini kan sudah terbukti kan gitu. Tapi di sini katanya banyak jin Mas. Iya, emang itu kan apa seperti tantangannya kan. Jinnya itu kan nggak banyak kan. Gitu. Jinnya nggak ada ya? Iya. Laki-laki atau perempuan jinnya? Kalau jinnya itu biasanya perempuan Pak. Di sini ya? Iya. Bahaya Pak ya? Buat konten lagi tanggal 4 ini ada nyadran, Tanggal berapa Mbak? ada sendiri Tanggal 4. Tanggal 4 ini? tahun sekali. Maka apa ya? Maka apa? Sindir mbok Pak. Tapi ora kenal sindir. Masih menolak kau niken ke sopong. Gak pernah sindir ya.
Ya masih menurut bintang tamu nih. Kak ono iku sendiri biasa. Yasmin to sopo iso. Kak kenal sendiri-sendiri. Tanggal 4 Iya. Ngawi. hari Jumat besok nek dander. Tahun sekali kan di sini nanti sendiri. Ini artis saya namanya. Besok siang di atas sana ada perkemahan Jambore sekabupaten Bojonegoro. Atas mana, Mbak? Atas pohon. Betul sampai mana? Ke selatan. Saya kira atas pohon. Terus gini Pak, biasanya itu saya kalau mengerujak itu harus juga dua mangkok Pak. Oh itu, ya. Jadi Tukar. bukan Maksudnya? tiga bungkas gini. Hah? Saya makannya itu dua. Ya, tinggal gini. Ya. Bukan situ nggak ada. Sama Pak. Banyak. Sama sini. Saya makan. Sini. Saya makan. Kan saya dik. Nanti saya kurang nih Pak. Taruh sini nggak Pak? Mau bungkus. Bungkus, Mbak. Terus beko yang kamu ya. Beko. Ini lo besok enggak apa atus iku HP ini beda dulu. Ini kesek. Ya, bener. Jono, lecet sama awet muda. Kalian nyemplung. Harusnya ya ada jam-jamnya kan. Jadi ya. Jadi teman-teman ya, kalau biasa yang mandi Malam dengan satu suro. awet muda itu harus jam-jam tertentu. Karena biasanya itu jam berapa ya? Sekitar subuh gitu loh. Yo adem. Iya. Jadi Ya adem. ya, jadi teman-teman apa? Kalau pengen awet muda bisa datang jam segitu. Ini atus nggari awet nom iki jam piro, Mbak? Malam satu suro, Pak. Sabtu suro. Atus ngono dhewean. Ya terserah tuh, nggak masalah. Bareng Ora juga nggak apa-apa. bareng-bareng. Mbak ini atus jam piro? Dah saya nggak mandi di sungai. Oh, Biasanya di situ loh. Kebanyakan orang kalau sebelah mana, Mbak? rendang, dari namanya air tempur apa itu loh. Oh, Kan semberan dari atas sampai ini kan semberan. saya pinginnya taunya kalau Mbaknya mandi kok. Mbaknya nggak mandi di sungai sekarang dulu. Masa kecil. Ya enggak masa kecil, udah di sini kok. Monggo Mbak E. Rolas.
Kono saya ngapain? Kalau nang omah yo omah penduduk. Dari Aten. Ya. Jandel kan lurus toh. Ya. Jalan ketika ini. Dia tuh jalan sekolah. Nang di Mas? Oman itu lewat dari Oman tengah Tawang. Nanti?